Oke, pada kesempatan ini akan saya jelaskan tentang siklus Otto. Siklus Otto ini merupakan prinsip kerja dari salah satu mesin dengan pembakaran di dalam hal ini adalah piston engine, di mana piston engine ini banyak dipakai di kendaraan darat, laut maupun udara. Kendaraan darat contohnya di mobil, motor, kemudian kendaraan laut di kapal, dan kendaraan udara contohnya adalah di pesawat. Secara real, secara kerjanya seperti ini. Ini adalah gambar silinder engine. Langkah-langkah kerjanya, yang pertama adalah ini langkah kompresi, di mana campuran udara dan bahan bakar dikompres atau ditekan dari titik mati bawah ke titik mati atas. Kedua katup tertutup. Kemudian langkah berikutnya adalah langkah power atau langkah tenaga, yaitu setelah ada penyalaan, piston akan terdorong dari titik mati atas ke titik mati bawah. Kedua katup juga tertutup. Kemudian ini langkah buang. Langkah buang itu piston kembali bergerak ke atas, melakukan kompresi untuk membuang sisa pembakaran, sehingga katup buang terbuka. Kemudian ini langkah pemasukan campuran udara dan bahan bakar. Piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah dan katup input terbuka. Ini cara kerja piston engine yang real. Kemudian ini proses kerjanya dalam PV diagram. P itu tekanan, V itu volume spesifik, mengikuti garis ini. Jadi pertama kompresi itu langkahnya ini, dari sini ke sini itu kompresi. Kemudian di titik ini terjadi penyalaan, kemudian campuran udara dan bahan bakar terbakar. Jadi kompresi itu yang dikompres adalah campuran udara dan bahan bakar. Kemudian di sini langkah tenaga, terjadi ekspansi. Kemudian di titik ini katup buangnya terbuka, terjadi pembuangan. Kemudian di titik ini katup intake-nya atau pemasukannya terbuka, sehingga terjadi pemasukan udara dan bahan bakar, campuran udara dan bahan bakar. Ini adalah titik mati bawah, ini titik mati atas. Nah, di sini adalah tekanan atmosfer atau tekanan udara luar. Kemudian secara ideal proses itu dinyatakan seperti ini. Jadi proses ideal tidak ada katupnya ya. Jadi kompresi secara isentropik dari titik mati bawah ke titik mati atas. Kemudian penambahan kalor. Kemudian ini piston bergerak ke bawah. Kemudian ekspansi isentropik. Penambahan kalor di pistonnya tetap di atas, ini terjadi pada volume konstan ya. Kemudian ekspansi isentropik ini, piston baru bergerak ke bawah. Selanjutnya adalah pembuangan panas. Itu piston masih di bawah, panas dibuang. Ini proses secara ideal dari siklus Otto. Dalam diagram prosesnya seperti ini. PV diagram, ini titik mati bawah, titik mati atas. Prosesnya dari 1 ke 2 itu kompresi secara isentropik. Kemudian 2 ke 3
pemasukan panas, 3/4 ekspansi secara isentropik, dan 4/1 pembuangan panas. Nah, ini tadi sama dengan ini. Nah, ini diagram proses pada TS ya, TS 12 itu kompresi isentropik, 3 pemasukan kalor pada volume konstan, kemudian 3/4 adalah ekspansi secara isentropik, kemudian 4/1 pembuangan kalor pada volume konstan. Jadi kita sudah mengetahui PV diagram dan TS diagram. Kemudian secara perhitungan seperti ini. Jadi ini kerja masuk dan kerja keluar pada proses 01 dan 10 rumusnya sama, sehingga di sini ini bisa diabaikan karena ini saling meniadakan. Sehingga dalam perhitungan hanya proses 1, 2, 3, dan 4 yang dipakai. Ini Q-in kurangi Q-out, kalor masuk kurangi kalor keluar, tambah kerja masuk kurangi kerja keluar, sama dengan perubahan kandungan energi dalamnya. Kemudian Q-in rumusnya ini, Q-out rumusnya ini. Efisiensi termal siklus Otto rumusnya adalah ini. Bisa juga ini. Atau ini. Dimana R itu adalah perbandingan kompresi atau compression ratio, yaitu Vmax dibagi Vmin atau V1 per V2. Sekarang kita masuk contoh perhitungan sebuah mesin menggunakan siklus Otto ideal, di mana compression ratio-nya 8. Kemudian ini tekanan udara luarnya atau P1. P1-nya 100 kPa. Kemudian temperatur satunya adalah 17 derajat Celcius. Kalor masuk pada saat tahap penambahan kalor itu sebesar 800 kJ per kilogram. Kemudian hitunglah maksimum temperatur itu nanti T3 dan pressure-nya P3 juga selama proses. Kemudian kerja netonya juga dicari, kemudian efisiensi termal dan pressure, tekanan efektif rata-ratanya juga dicari, kemudian dicari powernya dalam kilowatt ketika RPM-nya 4000 dan volume silindernya 1,6 liter. Diagram prosesnya seperti ini dari soal ini, yaitu tekanan masuknya 1, dari compression ratio ini 8, maka diperoleh V2 sama dengan V3 sama dengan 1/8 V1. V1 sama dengan V4. Ini diagram prosesnya. Kemudian perhitungannya dari soal ini dilanjutkan menggunakan Excel ya. Jadi dari soal tadi data-datanya adalah volume silindernya 1,6 liter atau 0,0016 meter kubik. R itu konstanta gasnya, kemudian K perbandingan panas spesifik,
RPM-nya tadi 4000, kalor masuk 800 kJ per kilogram, tekanan masuk atau P1-nya itu tadi 100 kilopascal. Kemudian T1 17 derajat Celcius atau sama dengan 290 derajat Kelvin. Jadi Celcius ke Kelvin ditambah 273. Dari tabel ini dari T1 ini bisa kita cari menggunakan tabel A16, A17. Nanti akan ketemu O1 dan VR1. Tabel 17-nya ini tabel 17 tentang sifat-sifat gas ideal. Tadi temperaturnya 290 ini, U-nya adalah ini 206,91 kJ per kilogram, VR-nya adalah 676,1. Kemudian ini U1-nya ini, VR-nya ini dari tabel A17. Berikutnya ini compression ratio-nya 8. VR2 bisa dicari menggunakan rumus ini. VR2 sama dengan VR1 per R. R-nya yang 8 ini, VR1-nya ini, sehingga ketemu VR2-nya ini. Nah, VR2-nya 84,5125, maka bisa dicari T2 dan U2. Itu dengan cara melihat tabel ini A17. Jadi ini 84,51. 84 itu di sini. Nah, di sini. Di sini 84, tadi 84,5125. 84,5125 ada di sini. Maka nanti bisa dicari T-nya dan U-nya menggunakan interpolasi linear ini. Nanti saya jelaskan di video yang lain bagaimana cara interpolasi linear, sehingga diperoleh T2-nya 652,4 derajat Kelvin dan U2-nya 475,11 kJ per kilogram. Dari sini karena ada T2, kemudian T1-nya sudah ada, ini 290, maka P2 bisa dicari menggunakan persamaan ini, diperoleh ini. Di mana V1 per V2 adalah compression ratio atau nilainya 8. Sehingga diperoleh hasilnya ini. Kemudian U3 itu adalah ini dari rumus ini, U3 adalah Qin tambah U2. U2-nya ini, Qin-nya yang ini, sehingga U3-nya diperoleh. Kemudian dicari lagi menggunakan tabel A17. Ini juga interpolasi, ketemu T3 dan VR3. Nilainya ini juga hasil interpolasi. Kemudian P3, tekanan di maksimumnya ini P3 diperoleh dari persamaan ini. Persamaan ini langsung dihitung ini pakai rumus ini, ketemu 45,103 kilopascal atau 4,345 megapascal. Ini P3-nya. Kalau T3-nya ini 1575,1 derajat Kelvin. Ini derajat Kelvin. Setelah ini kasih merah karena yang dicari ini
Setelah T3 dan B3 ketemu, mencari VR4. VR4 adalah nilainya R kali VR3. R nya perbandingan kompresi 8, sehingga VR4 nya ketemu. Menggunakan tabel A17 juga interpolasi ini diperoleh T4 nya ini, U4 nya ini. Kemudian Kout nya adalah U4 kurangi U1. U1 nya yang di sini, sehingga Kout nya adalah ini. Kerja neto W nya kecil, itu menggunakan persamaan ini, Kin kurangi Kout, ketemunya ini. Jadi Kin nya yang 800, Kout nya ini. Kerja netonya yang W kecil ketemu pakai rumus ini adalah ini. Kemudian efisiensi thermal siklus Otto-nya pakai persamaan ini, ketemunya 0. Jadi Wnet per Kin, Wnet-nya ini, Kin-nya 800, nanti ketemunya 0,564 atau sekitar 56,47%. Kemudian V1 itu menggunakan persamaan ini, RT1 per P1 itu diperoleh ini. R-nya ketetapan gas, T1 P1 nya sudah ada dari soal, ketemu V1 kecilnya ini. Kemudian MEP atau the mean effective pressure nya adalah rumusnya ini, kerja neto bagi V1 kali dalam kurung 1 per 1 per R, sehingga MEP nya atau mean effective pressure atau tekanan rata-rata, tekanan efektif rata-ratanya diperoleh 574,2023 kPa. Kemudian massa udara dalam satu siklus itu adalah ini, VD per V1. V1 ini VD nya yang 1,6 liter tadi, tapi dijadikan meter pangkat 3, sehingga massa udaranya adalah 0,001922 kg per satu siklus, setiap satu siklus. Kemudian Wnet W nya besar, itu adalah M kali Wnet W kecil. Jadi M ini kalikan ini 418, ini, sehingga Wnet besarnya ini 0,803883 kJ. Kemudian power mesinnya diperoleh dengan persamaan ini. Jadi Wnet dot sama dengan ini. Wnet itu yang ini, N dot itu putarannya dan jumlah siklusnya, sehingga powernya diperoleh 53,59 kW. Demikian contoh perhitungan pada siklus Otto ideal. Terima kasih.